Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa Optima TV dimanapun anda berada, moga rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Kita bertemu kembali dan kita masih membicarakan tentang darah tinggi dan darah rendah. Kalau pada video sebelumnya saya terangkan tentang darah tinggi dan rendah satu persatu, maka sekarang saya akan membuatkan analogi yang lebih mudah untuk kita memahami tentang darah tinggi dan darah rendah itu bagaimana yang sebenarnya. Karena selama ini banyak kekeliruan dalam masyarakat untuk memahami apa itu darah tinggi dan apa itu darah rendah. Dan bahkan oleh praktisi pengobatan sekalipun banyak kecelaruan yang berlaku sehingga kesalahan yang difatwakan dalam tanda petik dianggap oleh masyarakat umum sebagai satu kebenaran karena datang daripada orang-orang yang terlibat langsung di dalam pengobatan. Jadi saya akan buatkan analogi mudah apa itu darah tinggi dan apa itu tekanan darah rendah. Di tangan saya ada satu handphone atau HP yang ibaratnya kita umpamakan ini sebagai mesin pompa air. Jadi mesin pompa air ini satu pipa masuk ke dalam perigi untuk mengambil air dan satu lagi pipa untuk katakanlah mencuci mobil atau basuh kereta atau ibu-ibu yang menyiram bunga. Jadi anggap ini satu mesin, yaitu mesin pompa air, dan ini adalah pipa yang masuk ke dalam sumur untuk mengambil airnya, dan ini pula adalah pipa yang keluar daripada mesin pompa ini untuk cuci kereta atau basuh mobil ataupun siram bunga. Selama air pipa yang masuk ke dalam perigi dengan yang keluar daripada mesin pompa air itu lebih kurang sama besar dan tiada sebarang sumbatan apa-apa di pipa yang masuk ke perigi dan juga pipa yang keluar dari mesin, maka waktu itu air normal, tidak tinggi dan tidak rendah. Tekanannya tidak tinggi dan juga tidak ada tekanan rendah. Air sedang, tinggi pun tidak, rendah pun tidak. Tetapi sekiranya pipa yang keluar daripada mesin saya tekan ujungnya atau saya picit, maka akan berlakulah tekanan yang tinggi. Air akan memancur dan akan pergi jauh, sehingga kekuatan tekanan yang kita lakukan itu boleh menanggalkan sebahagian kotoran-kotoran yang ada pada mobil. Atau bisa kita gunakan untuk menyiram bunga yang jauh dari kita. Yaitu kenapa? Karena tekanannya tinggi. Kita sempitkan ruangnya pada pipa yang keluar. Sebaliknya, kalau sekiranya pipa yang masuk ke perigi, ke sumur, itu tersumbat atau saya tekan, maka airnya yang masuk sedikit ke mesin, sedangkan pipa yang keluar dari mesin itu tiada sebarang sumbatan, maka tekanan air tadi akan rendah.
Jadi itulah darah tinggi dan darah rendah. Ketika tiada sebarang sumbatan antara pipa yang masuk dari ke perigi dengan yang keluar daripada mesin sama besar, tak ada sumbatan, tidak ada plak di dalamnya, maka tekanan darah itu normal, yaitu rata-ratanya 120 di atas dan 80 di bawah. Maka ketika itu jantung akan berbunyi dengan degupan jantung akan baik, akan normal, akan rileks dalam memompa darah kita. Tetapi sekiranya disumbat atau disempitkan pipa yang keluar, pembuluh darah arteri yang keluar dari jantung tersumbat, ada plak di sana, sehingga laluan darah dalam pembuluh darah arteri ke otak jadi tergendala, maka itulah tekanan darah tinggi. Semakin sempit laluannya, semakin plaknya bertambah tebal, semakin tinggi juga tekanan darahnya. Maka ketika itu jantung akan berbunyi lebih laju, lebih cepat, sebab dia terpaksa bekerja menyampaikan juga darah ke kepala, berusaha untuk menyampaikan darah ke kepala dalam laluannya yang sempit tadi. Maka tekanan akan tinggi dan otomatis jantung akan berdetak lebih kencang. Sebaliknya, ketika pipa yang pembuluh darah vena yang masuk kembali ke jantung tersumbat, maka darah yang masuk ke jantung sedikit dan jantung juga terpaksa buat kerja kuat karena dia harus menyampaikan juga darah yang sedikit itu ke otak, ke saraf-saraf di kepala. Maka ketika itu, karena darah itu sedikit di jantung, tekanan jadi rendah. Bertambah sempit yang pembuluh darah vena yang ke jantung tadi, maka bertambah rendah pula tekanan darah tersebut. Okey. Itulah tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Artinya, ketika tekanan darah tinggi, bukan hanya pembuluh darah arteri saja yang terlibat, jantung juga akan terganggu fungsinya. Begitu juga sebaliknya, ketika pembuluh darah vena yang tersumbat, bukan hanya pembuluh darah itu saja yang terlibat, jantung juga terpaksa bekerja lebih kuat untuk menyampaikan darah yang sedikit tadi ke otak. Artinya bahawa dalam sistem kardiovaskular yang terlibat ialah jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena dan juga darah itu sendiri. Itu komponen sistem tadi harus berjalan dengan baik, berfungsi dengan elok. Maka tiada darah tinggi, tiada tekanan darah rendah, dan tiada juga penyakit jantung. Lalu apa yang menyumbatnya? Yang menyumbatnya ialah toksin, darah kotor, sampah saraf yang banyak di dalam darah kita. Yang berbeda hanya tempat sumbatan. Untuk tekanan darah tinggi yang tersumbat adalah arteri, sedangkan yang untuk tekanan darah rendah yang tersumbat ialah pembuluh darah vena yang masuk kembali ke jantung. Yang menyumbatnya sama, yaitu kotoran, kolesterol, lemak yang tinggi dan juga bahan-bahan kimia lainnya yang ada di dalam makanan dan minuman. Dan juga toksin-toksin dalam bentuk lainnya dari hasil pembakaran sel-sel tubuh kita. Jadi oleh sebab itu, sekiranya penyebab sumbatan itu sama, baik antara darah tinggi ataupun tekanan darah rendah, maka pantang larang penyakit ini juga sama. Untuk tekanan darah tinggi, yang banyak lemak, yang kolesterolnya tinggi, yang banyak toksinnya tidak boleh dikonsumsi. Kalau dikonsumsi
maka tekanan darah akan lebih tinggi, akan menambahkan plak dalam pembuluh darah arteri tadi. Sebaliknya, sekiranya tekanan darah rendah, kita makan juga yang berkolesterol tinggi, yang lemaknya banyak, yang toksinnya banyak, maka pembuluh darah vena yang tersumbat tadi, yang ada plak tadi, plaknya bertambah tebal, sumbatannya bertambah sempit, maka tekanan darah akan semakin rendah. Sering terjadi dalam masyarakat bahwa kalau tekanan darah tinggi, makanan-makanan yang kita sebut tadi itu harus dipantangkan. Kalau tidak, dia akan bertambah tinggi dan sambil memberikan ancaman boleh berlakunya stroke. Karena hujung dari tekanan darah tinggi ialah stroke. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang tekanan darah rendah malah disuruhkan makan yang kolesterol tinggi tadi, yang banyak katakanlah lemak-lemaknya, seperti sering berlaku orang yang tekanan darah rendah disuruhkan makan kerang kolesterolnya tinggi, disuruhkan makan paru sebahagian daripada jeroan kolesterolnya juga tinggi, bahkan disuruh makan hati ayam tiap-tiap hari. Katanya untuk apa kalau ditanya? Jawabannya untuk tambah darah. Sedangkan orang ini tekanan darahnya rendah, bukan darahnya kurang. Jadi tekanan darah rendah bukan bermakna berarti darahnya kurang. Tekanan darah tinggi bukan berarti darahnya lebih. Jadi pantang-pantang ini sama. Apa yang pantang untuk tekanan darah tinggi juga seharusnya dipantangkan untuk tekanan darah rendah, karena akan mempertebal sumbatan-sumbatan plak-plak yang akan menjadikan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah tadi. Cuma yang membedakan ialah di mana tersumbatnya. Kalau tekanan darah tinggi, yang tersumbat arteri yang dari jantung ke otak, sedangkan kalau tekanan darah rendah, yang tersumbatnya ialah dari pembuluh darah vena, dalam pembuluh darah vena yang masuk kembali ke jantung. Jadi sangat banyak kekeliruan dalam masyarakat yang sebenarnya satu kesalahan, tapi dalam bertanda petik dianggap itulah kebenaran. Kenapa? Karena keluar daripada mulut mereka-mereka yang berhak memfatwakan tentang kesehatan. Jadi seperti juga kita dengar adanya kekeliruan yang lain. Orang yang katakanlah sakit lutut, sakit tumit, itu penyebabnya ialah kegemukan. Banyak yang orang lebih gemuk, tak sakit lutut, tak sakit tumit juga. Jadi itu kegemukan dikambing hitamkan sebagai penyebab kepada sakit lutut dan sakit tumit, dan banyak lagi yang lain. Bahkan saya ada pasien dulu, itu sejak umur 30 tahun dia sakit. Dan karena dia kerja di satu perusahaan syarikat, kemudian dia ada dokter panelnya, diperiksalah sakitnya, diberikan obat, disuruh pantangkan makanan-makanan, kemudian ditukar obat, diikutnya pula diminta makan begini-gini, jaga makan, dijaganya juga makan. Sudah 5 tahun berlalu dan penyakit yang dirasakan bukan bertambah baik, tapi bertambah parah. Maka dia memberanikan dirinya kepada dokter, bagaimana ini dok? Sejak 5 tahun dulu saya berobat di sini, dan kartu saya juga sudah tebal, setebal itu. Dokter suruh makan obat, saya makan obat, jaga pantang larang, saya jaga pantang larang, suruh olahraga, saya ikut olahraga. Tetapi sekarang sudah 5 tahun, sudah banyak kali tukar obat, yang saya rasa penyakit saya bukan bertambah baik tapi bertambah parah. Jadi bagaimana sebenarnya keadaan saya ni dok? Mungkin dokter itu juga sudah nggak tahu mau jawab bagaimana. Akhirnya dia kata sebenarnya bapak sudah sakit tua.
Padahal umur baru 35 tahun. Jadi sama sekali tidak masuk akal jawaban yang diberikan, dan sering begini berlaku. Maka insyaAllah kita akan bahaskan satu demi satu nanti. Seperti kali ini kita membahaskan tentang darah tinggi dan darah rendah, dan analogi yang simple, yang mudah kita paham dan mengerti. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu kembali dalam video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, like and share, silakan supaya Anda tidak tertinggal video-video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.